Kemudian kita singgung sekarang etika egoisme. Coba dibaca ini si Wina. Halo Wina. Wina, ada? Halo Wina. Kalau enggak ganti Novi ya. Novi ada Novi, coba baca dulu. Halo? Novi. Kita singgung sekarang egoisme ya. Halo? Wina Novi belum ada ya. Halo Novi. Halo Pak, kedengeran nggak Pak? Kedengaran, cuma suaranya lemah. Oh, sekarang Coba masih kedengeran nggak Pak? sudah ya. Coba baca ini ya. Iya Pak. Rachel 2004 memperkenalkan dua konsep egoisme, yaitu egoisme psikologi dan egoisme etis. Egoisme psikologi adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri atau selfish. Pada kenyataannya, setiap orang hanya peduli pada dirinya sendiri. Tidak ada tindakan yang bersifat altruisme. Ya. Altruisme etis adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri atau self-interest. Bila saya belajar sampai larut malam agar bisa lulus ujian, atau saya bekerja keras agar memperoleh penghasilan yang lebih besar, atau saya mandi agar badan saya lebih bersih, maka semua tindakan saya ini dapat dikatakan dilandasi oleh kepentingan diri sendiri, namun tidak dapat dianggap sebagai tindakan perkutat diri. Oke. Kira-kira bisa diartikan itu, Novi? Maksudnya kalau menurut aku sih Pak, egois itu kayak kita lebih ngementingin diri kita sendiri. Sedangkan kalau egoisme etis? Kalau egoisme etis tuh kayak kita tuh lebih melakukan sesuatu hanya untuk diri kita sendiri. Jadi kita tahu kalau kita ngelakuin ini nih penting untuk kita, ya kita ngelakuin itu gitu loh. Tanpa kita berpikir orang itu penting untuk orang itu atau enggak, tapi kita ngelakuin untuk diri kita sendiri. Kalau egoisme etis, menurut saya sih begitu Pak. Iya, oke. Benar sekali itu Novi ya. Kasih, Jadi Pak. egoisme psikologis ini itu adalah suatu perilaku yang sesukanya untuk orang lain gitu ya. Jadi dia kadang merugikan atau menyinggung perasaan orang lain karena ada penonjolan diri. Perlakuannya itu sepertinya untuk dirinya sendiri ya. Tapi menyinggung orang lain ya. Sedangkan egoisme etis ini ya dia egoismenya itu untuk dirinya. Seperti di sini contoh belajar dia dengan berkeinginan supaya lulus misalnya ya. Jadi kelulusan itu tergantung dirinya ya tanpa mengganggu orang lain. Jadi menurut Novi bagus mana ya? Egoisme psikologis atau egoisme etis? Kalau menurut saya ya enggak, sama-sama egois sih Pak, hanya cuma beda. Beda di mana? Kayaknya egoisme etis lebih baik deh ya. Iya, itu dia ya. Ya, kita bisa lihat lagi di sini. Ya. Ini coba si Alvin, ada Alvin?
Ada Alvin, silakan baca dulu. Ya, Pak. Baca dulu Alvin. Oke, silakan. Egoisme. Jadi yang membedakan tindakan berkutat diri, egoisme psikologis dengan tindakan untuk kepentingan diri, egoisme etis adalah pada akibatnya terhadap orang lain. Tindakan berkutat diri mengabaikan atau merugikan kepentingan orang lain. Sedangkan tindakan mementingkan diri tidak selalu merugikan kepentingan orang lain. Ya. Jadi bisa dibedakan ya. Jadi kalau egoisme psikologis ini hanya untuk dirinya sendiri. Jadi misalnya ada pembagian dia lebih banyak untuk dia sendiri, orang lain lebih sedikit, misalnya seperti itu. Jadi artinya dengan egoisme psikologis ini kejiwaan yang ada dalam dirinya itu untuk pribadinya gitu ya. Sedangkan egoisme etis, kepentingan diri ini penekanannya tidak mengganggu orang lain ya. Artinya perilakunya itu bukan berarti tidak menyenangkan, tapi dia menyenangkan orang lain. Ya, misalnya kita belajar seperti kuliah misalnya ya. Kalau Anda belajar nggak ada yang nggak mengganggu orang lain kan. Kalau Anda belajar bagus ya, misalnya begitu. Tapi dengan adanya belajar itu, Anda tentunya, bentar ya, ada pemberitahuan baterainya ya. Jadi ada ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi udah tahu lah egoisme ini ya. Ada pendukungnya, ada penentangnya ya. Oke. Sekarang yang berikutnya, coba dibaca Agatha ya. Baca Agatha, silakan. Agatha. Ya. Ya, baca deh. Yang utilitarisme ya, Pak? Iya. Utilitarianisme berasal dari kata Latin, yaitu utilis. Kemudian menjadi kata Inggris utility yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. The greatest happiness of the greatest numbers. Iya. Jadi teori etika yang kedua ini namanya utilitarianisme. Arti utility dari bahasa Inggris ya, utility itu berguna atau bermanfaat ya. Ada utility, public utility berarti perusahaan yang berguna kepentingan umum ya. Ya, menurut teori ini tindakan dapat dikatakan baik, jadi perilaku itu baik jika membawa manfaat. Jika tidak bermanfaat, itu dianggap tidak baik ya, tidak menyenangkan masyarakat. Jadi dalam bahasa Inggris, the greatest happiness of the greatest numbers.